izin, perkenalkan saya Wanabila Loka dengan nomor NIM 13123000225. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Unpad Surabaya. Dan saat ini saya sedang berada di semester 6. Di sini saya beserta rekan saya ingin Halo, saya Patricio Rizal Atalat. NIM saya 13123000256. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Bisa dilanjutkan? sharing mengenai pengalaman magang kami pada perusahaan pembayaran yang diawasi langsung oleh jasa keuangan. Perlu teman-teman ketahui, dalam perusahaan pembayaran itu berkaitan erat dengan hukum, yakni hukum perdata yang tak lain mengenai hukum perjanjian, hukum jaminan, serta hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dalam transaksi antara debitur dan kreditur, pada dasarnya merupakan hubungan hukum di mana kreditur, pihak yang memberikan pinjaman, memberikan sejumlah dana kepada debitur, pihak yang menerima pinjaman, dengan kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang mana hal ini itu meliputi adanya perjanjian kredit, pencairan dana oleh kreditur, barang perusahaan pembayaran sebagai perantara transaksi, lalu kewajiban pengembalian oleh debitur, dan adanya resiko wan prestasi. Lalu teman-teman, agar transaksi antara kreditur dan debitur sah mengikat secara hukum, maka harus memenuhi syarat sah sebuah perjanjian yang mana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu syarat sahnya yang pertama ada sepakat mengikat diri, lalu yang kedua ada cakap untuk membuat suatu perjanjian, dan yang ketiga suatu hal yang tertentu, terakhir sebab yang halal. Setelah perjanjian kredit memenuhi syarat sah pada pasal 1320 KUH Perdata ini, maka perjanjian antara kreditur dan debitur menjadi sah dan mengikat para pihak, yang mana masing-masing dari pihak debitur maupun kreditur memiliki hak dan tanggung jawab yang harus mereka lakukan dan laksanakan. Salah satunya hak dan kewajiban debitur yaitu mengembalikan pinjaman sesuai jumlah yang disepakati, membayar bunga, denda, atau biaya lain sesuai perjanjian, membayar angsuran tepat waktu sesuai jadwal, memberikan jaminan apabila diperjanjikan, memberikan data atau informasi yang benar kepada kreditur, dan menerima pencairan dari dana kreditur, mendapatkan informasi yang jelas, menggunakan dana sesuai tujuan yang disepakati. Setelah mengetahui hak dan kewajiban debitur, kita move ke hak dan kewajiban kreditur, yaitu mencairkan dana pinjaman sesuai perjanjian, memberikan informasi yang transparan kepada debitur, menjaga kerahasiaan data debitur, bertindak sesuai prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku, menerima pengembalian pinjaman beserta bunga, menagih debitur apabila terjadi keterlambatan, mengadakan denda sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ketika debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, maka kreditur dapat mengeksekusi jaminan apabila debitur berprestasi. Yang perlu teman-teman ketahui, ketika para pihak
tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yang berlaku, maka hal tersebut dapat dikatakan maladministrasi. Yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa debitur dianggap lalai prestasi setelah diberikan peringatan, somasi, atau jika dalam perjanjian yang telah ditentukan bahwa debitur dianggap dengan lalai karena lewat dari waktu yang ditentukan. Setelah itu, pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata mengatur bahwa pihak yang prestasi wajib mengganti biaya kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Itulah beberapa konsep singkat mengenai perusahaan pembayaran. Selanjutnya, mengenai profil dari perusahaan pembayaran tempat kita magang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, izin saya ambil alih. Jadi, dalam praktiknya, hubungan antara debitur dan kreditur tidak hanya berhenti pada perjanjian dan penagihan semata, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan pembiayaan tersebut berdiri dan beroperasi secara sah di Indonesia. Sebagai contoh, salah satu perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia adalah PT Wuri Finance Indonesia Tbk. Perusahaan ini sebenarnya bukan entitas yang langsung berdiri dari nol oleh investor asing, melainkan merupakan hasil dari proses akuisisi terhadap perusahaan pembiayaan lokal yang sudah ada sebelumnya. Sejarahnya atau secara historisnya, perusahaan ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, yang kemudian mengalami perubahan kepemilikan hingga akhirnya diakuisisi oleh Wuricard Co. Ltd dari Korea Selatan pada tahun 2022 sebagai bagian dari ekspansi Wuri Finance Group di Indonesia. Artinya, secara hukum, keberadaan PT Wuri Indonesia di saat ini merupakan hasil dari suatu perbuatan hukum pengambil alihan atau akuisisi yang sah dan diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akuisisi didefinisikan sebagai tindakan hukum untuk mengambil alih saham suatu perusahaan atau perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian. Jadi, perubahan dari PT Batavia Prosperindo Finance Tbk menjadi PT Wuri Finance Indonesia Tbk bukan sekedar perubahan nama, tetapi juga mencerminkan adanya peralihan kendali yang memiliki konsekuensi hukum baik dari sisi tanggung jawab perusahaan maupun keberlanjutan hubungan hukum dengan para debiturnya. Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai penagihan hutang, maka hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena meskipun terjadi perubahan kepemilikan perusahaan, hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan tetap melekat dan tidak hilang. Artinya, debitur tetap memiliki kewajiban untuk membayar dan perusahaan. Jadi, dalam hal ini, Wuri Finance Indonesia tetap memiliki hak untuk melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai seorang credit marketing officer, posisi saat ini menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa sejak awal hubungan hukum tersebut sudah terbentuk dengan benar, tidak hanya menawarkan produk pembiayaan, tapi juga menjelaskan kepada calon debitur bahwa mereka sedang masuk ke dalam suatu hubungan hukum yang memiliki konsekuensi jangka panjang, bahkan tetap berlaku meskipun terjadi perubahan struktur perusahaan seperti akuisisi. Sesuai dengan praktiknya, seringkali permasalahan penagihan di tahap akhir justru berakar dari kurangnya pemahaman di tahap awal. Misalnya, debitur tidak memahami bahwa perjanjian yang ditandatangani memiliki kekuatan hukum yang sangat mengikat atau tetap mengikat. Siapapun pihak yang menjadi kreditur di kemudian hari, termasuk apabila terjadi akuisisi perusahaan. Jadi, jika ditarik secara keseluruhan, mulai dari proses akuisisi perusahaan pembiayaan, pembuatan perjanjian, hingga penagihan hutang, semuanya merupakan satu kesatuan sistem hukum yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
Hal ini menunjukkan bahwa penagihan hutang yang dilakukan oleh perusahaan seperti Wuri Finance Indonesia bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian hubungan hukum yang panjang yang dimulai sejak perjanjian dibuat dan tetap berlaku meskipun perubahan struktur perusahaan melalui mekanisme akuisisi. Jadi, dari pengalaman saya selama menjalani kegiatan magang di PT Wuri Finance Indonesia, saya mulai memahami bahwa praktik di lapangan seringkali jauh lebih kompleks dibandingkan dengan teori yang dipelajari di bangku perkuliahan. Tidak hanya berbicara mengenai hak dan kewajiban secara normatif, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam situasi yang nyata yang melibatkan berbagai kepentingan baik dari sisi perusahaan maupun sisi debitur. Saya juga belajar dalam dunia pembiayaan, komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Banyak permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan pendekatan yang baik sejak awal, terutama dalam memberikan pemahaman kepada debitur mengenai isi perjanjian dan konsekuensi hukumnya. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi saya sebagai seorang credit marketing officer bahwa transparansi dan kejelasan informasi bukan hanya kewajiban profesional tetapi juga merupakan bagian dari upaya pencegahan konflik di kemudian hari. Selain itu, pengalaman magang ini juga memberikan pemahaman bahwa penagihan utang tidak dapat dipandang secara hitam putih. Di satu sisi, perusahaan memiliki hak untuk menagih sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan bisnisnya. Namun di sisi lainnya, terdapat batasan hukum yang harus dijaga agar tidak melanggar hak-hak debitur. Keseimbangan inilah yang menjadi tantangan utama dalam praktik pembiayaan di lapangan. Jadi, melalui pengalaman ini, saya tidak hanya memperoleh pemahaman secara teoritis, tapi juga melihat secara langsung bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Hal ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi saya ke depannya, khususnya dalam memahami bahwa setiap hubungan hukum tidak hanya tentang aturan, tetapi tentang bagaimana aturan hukum tersebut dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Di akhir kata, saya Patricia Rizalatala mewakili rekan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Kami pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya.